sementara, paling lama hanya 3 minggu. Jadi ada kebijaksanaan dari pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaannya selama 3 minggu ini. Yang pertama, mereka harus bersurat kepada camat setempat melalui lurah dengan melampirkan misalnya itu lahannya pribadi, buktikan kepemilikannya. Kalau itu mereka sewa, buktikan perjanjian sewanya. Yang pertama, yang kedua, lampirkan sertifikat kesehatan dari, mau itu dari dinas peternakan, mau itu dari dokter hewan, silakan. Yang ketiga, bagaimana sistem pengelolaan limbahnya, pengolahan limbahnya, kemudian bagaimana keamanannya. Jadi 4 hal itu perlu dilampirkan di permohonan ke camat melalui lurah. Nah, nanti kita juga sosialisasi kepada perangkat kelurahan dan kecamatan bahwa kalau suratnya nanti sudah masuk, pihak kelurahan boleh mengajak DLH atau mengajak dinas kesehatan atau mengajak, kalau kita punyanya dinas pertanian, itu untuk melakukan pengecekan pada lokasi tempat yang dimohonkan itu. Nah, kalau semua dirasa sudah dapat istilahnya itu mematuhi koridor-koridor yang ada, ya silahkan diberikan rekomendasi, sifatnya rekomendasi, dan juga dilampirkan dengan pernyataan pribadi dari pengusaha itu di atas materai 10.000. Bagi penjual hewan korban yang melanggar, apa ada sanksi itu? Kalau pengurusan ini kita tunggu sampai 1 minggu ini, ya saya follow up ke kecamatan dan kelurahan tempat di mana lahan atau penjualan korban itu ada, notabene yang benar-benar bersebelahan langsung dengan jalan raya, jalan protokol. Ya, nanti saya pantau. Kalau memang belum juga mengurus izin, nanti di awal Juni, ya mohon maaf, kita terpaksa tutup dulu aktivitas dari penjualan hewan kurban ini. Mungkin segeralah menghubungi kecamatan atau kelurahan setempat untuk memenuhi semua proses permohonan rekomendasi penjualan hewan kurban di pinggir jalan.